Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 119 ayat 165 sampai 168. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang berkait Tuhan, yang selalu dengan setia bersekutu bersama dalam doa, baik yang Selasa hari ini maupun yang Jumat di GKI Surya Utama. Mari kita menyatukan hati sebelum kita membaca Alkitab.
Bapa di dalam surga, kalau Engkau masih memberikan kami kehidupan pada hari ini, maka Engkau sedang mengingatkan kepada kami bahwa rancangan-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu tersedia bagi kami. Maka mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahkan ini dengan penuh sukacita. Untuk itu ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, agar kami makin dikuatkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-17 sampai ke-29. Tetapi saya akan membaca 3 ayat saja dalam rangkaiannya tentu saja. Begini firman Tuhan. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Tema renungan doa pagi hari ini adalah bahwa selalu ada pengampunannya. Apa rasanya kalau kita merasa bersalah kepada orang lain? Kita menjadi canggung, kita menjadi takut, kita menjadi tidak bebas karena kesalahan itu. Kita mempunyai asumsi-asumsi akibat dari kesalahan itu. Pagi ini kita sungguh-sungguh ingin merenungkan arti pengampunan yang mengubah hidup kita menjadi baru, penuh semangat. Tentu kita masih ingat mengapa Ahab mendapatkan malapetaka. Apa saja malapetakanya? Bahwa dalam keturunannya akan terjadi malapetaka yang menakutkan. Ahab ini rupa-rupanya raja, tetapi mentalnya itu mental pencuri. Raja dengan segala kelebihannya, raja dengan segala kekayaannya, kok masih pengen menguasai satu lahan kecil milik Nabot. Nabot tidak memberikan tanahnya itu karena buat Nabot tanah warisan itu adalah tanah yang harus dijaga. Tetapi Ahab merebut dengan mengatur siasat sebagai raja, lalu Nabot dihukum karena difitnah, menghujat raja dan Allah. Nah, untuk itu baca silakan. Lihat kisahnya, ini menarik saudara. Kalau kita baca bagaimana cerita Ahab menyerobot mengambil kebun anggur milik Nabot. Singkat cerita bahwa Ahab telah melakukan kejahatan di mata Tuhan dengan merancang kematian Nabot. Lalu Ahab dihukum. Begini hukumannya.
Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, dan karena engkau menimbulkan rasa sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ahab direndahkan, Ahab dihukum. Bahkan lebih seram lagi, bahwa setiap anak laki-laki dari keluarga Ahab akan direndahkan. Wah, ini sangat menakutkan Ahab. Akhirnya karena penghukuman yang akan diberikan Allah kepada Ahab itu, akhirnya Ahab menyesali dengan sungguh-sungguh. Ahab menyesal dengan sangat menyesal. Sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, menandakan duka cita. Ia lalu mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, sangat sedih, sangat menyesal. Dan berjalan dengan langkah lambat. Yang artinya bahwa dia sungguh-sungguh mencoba untuk menggumuli kehidupannya. Ketika Ahab menyesal atas perbuatan salahnya, dia tidak berpikir macam-macam. Dia hanya ingin mendapatkan pengampunan Tuhan. Dia tidak ingin berpikir, oh bagaimana raja berkabung dan seterusnya, dianggapnya penakut. Tetapi dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Nah, umat Tuhan, ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, segera menyesal, segera bertobat, tinggalkan perbuatan dosa itu. Kembali mencari pengampunan Tuhan. Langkah yang lambat Ahab melakukan. Artinya melihat kehidupan, memperhatikan kehidupan lebih baik. Dan kalau tekad kita menjadi hidup lebih baik, maka selalu ada pengampunannya. Ayat 29 mengatakan bahwa, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan dirinya di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Baru pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ahab diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, kalau dikatakan di ayat yang terakhir itu, aku akan mendatangkan malapetaka ketika malapetaka atas keluarganya pada zaman anaknya itu, artinya bukan Allah pendendam. Ini hanya melihatkan konsekuensi bahwa perbuatan salah akan memberikan dampak yang menghancurkan di masa mendatang. Maka untuk itu, ayo hati-hatilah makan hidup kita. Kalau kita sudah berbuat salah, hentikan itu, bertobat, dan selalu ada pengampunannya. Mulailah hidup baru. Umat Tuhan, jika kita ada kesalahan kepada pasangan hidup kita, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, dalam kehidupan pekerjaan kita, segera bertobat. Selalu ada pengampunannya. Caranya bagaimana? Langkah yang lambat. Jalani hidup dengan hati-hati. Perhatikan kehidupan dengan segala kesungguhan. Maka biarlah kita selalu merasakan kekuatan Tuhan. Karena kita manusia yang lemah, kesalahan itu biasa. Wong lemah kok, semua orang bisa salah. Yang luar biasa adalah kita bangkit dari kesalahan itu. Kita merasakan kehidupan baru karena anugerah Tuhan, karena pengampunan Tuhan. Maka biarlah kita merayakan kehidupan dengan baru.
Jangan biarkan masa depan kita dihantui oleh kesalahan kita. Ayo kita bertobat. Dan Allah akan selalu mencurahkan pengampunannya. Terpujilah nama Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau terus menyelenggarakan kehidupan yang baik, selalu memberikan kesempatan agar kami berubah untuk menjadi umat yang Kau kasihi, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Makanya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang merasakan kasih setia pengampunan-Mu, sehingga hati kami juga penuh dengan sukacita, dan kami juga boleh mengampuni orang-orang lain. Karena besar anugerah pengampunan-Mu, kami juga boleh mengampuni orang lain. Bapa dalam surga, kami teringat akan situasi kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ya Bapa, dalam situasi pandemi yang belum begitu baik, tapi terima kasih Tuhan untuk kemajuan yang ada. Kami boleh sedikit-sedikit, pelan-pelan melanjutkan kehidupan dengan tata normal yang baru. Makanya Bapa, mampukanlah agar pasien-pasien yang masih terpapar virus COVID-19 agar mereka makin dipulihkan. Tuhan juga kiranya Engkau akan memberkati setiap pelayanan publik yang sudah mulai dilakukan, pasar, kantor, agar itu semua tidak menjadi tempat klaster baru penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolong agar kami juga masyarakat dapat waspada, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan. Makanya Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kebaikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk segala macam bantuan-bantuan yang dirujukan untuk penanggulangan antisipasi penyebaran virus COVID-19 ini dapat dipergunakan dengan baik, tidak dikorupsi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap tim medis, dokter, perawat, dan berbagai macam pendukung lainnya di berbagai macam rumah sakit di Indonesia, bahkan di luar negeri, agar mereka diberikan sukacita untuk tetap boleh merasakan kekuatan pelayanan, memperhatikan para pasien ya Bapak. Jaga keluarga para medik juga ya Bapak, agar diberikan ketenangan, agar ketika pasangan hidupnya, anaknya, orang tuanya bekerja di rumah sakit, di tempat-tempat yang lain Bapak, agar mereka juga boleh merasakan sukacita. Bapak dalam surga, kami berdoa agar pihak-pihak terkait dimanapun berada boleh bergerak cepat dengan bijaksana untuk menemukan vaksin atau obat untuk antisipasi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Gereja Kristen Indonesia Surya Utama juga turut serta dalam pelayanan kesehatan. Makanya Bapak, jika pelayanan poliklinik telah dibuka kembali dari beberapa waktu yang lalu, Tuhan berkati dokter, perawat, petugas yang melakukan pelayanan poliklinik agar mereka juga diberikan kesehatan dan sukacita. Kami berdoa ya Bapa agar situasi lingkungan sekitar kami, keadaan-keadaan alam, agar tidak menambah persoalan kehidupan kami. Ya Bapa, terjadi longsor, banjir, dan berbagai macam gangguan-gangguan keadaan alam yang lainnya Bapa, agar boleh diantisipasi dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami ya Tuhan yang beberapa waktu yang lalu mengalami operasi, Pak Win, agar kiranya Pak Win juga diberikan kesehatan, pemulihan beserta dengan Ibu Julia, istri dan anak-anaknya, agar mereka boleh merasakan kekuatan di dalam kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Surya Utama, agar majelis jemaat GKI Surya Utama boleh memimpin jemaat ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Bapak untuk tim multimedia yang terus bekerja keras untuk memproduksi
kegiatan-kegiatan ibadah dalam jaringan, agar mereka diberikan sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami masih boleh merasakan persekutuan melalui kegiatan berjemaat melalui jaringan ini. Tuhan berkati tim multimedia dan majelis jemaat untuk bekerjasama dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, berikanlah hikmat kepada majelis jemaat, para pelayan, dan anggota jemaat GKI Surya Utama, agar boleh bersatu hati untuk memikirkan tahap-tahap yang lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan kebaktian di gereja, di gedung gereja ya Tuhan, agar kami tidak buru-buru mengadakan kegiatan di gereja, gedung gereja, tapi laksanakan dengan penuh hikmat dan kecermatan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk guru yang melakukan kegiatan dalam jaringan, mengajar dalam jaringan, maupun pihak-pihak sekolah ya Tuhan, agar dalam situasi belajar di rumah, mereka boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk mendampingi anak-anak murid Tuhan. Bapa, biarlah doa-doa kami ini kami sempurnakan dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah